Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan Kultum Hikmah Ramadan malam hari ini, walaupun apa yang kita sampaikan tidak panjang lebar, hanya singkat-singkat, tapi mudah-mudahan dalam setiap pertemuan ada ilmu yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil, yang akan menjadi satu bekal untuk bisa bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga. Kita semua memahami Bapak Ibu bahwa pernikahan itu merupakan satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan satu akad yang sudah ditentukan oleh syariat, diatur oleh syariat, dan nanti menjadi suami dan istri yang bisa melahirkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Berarti dalam sebuah rumah tangga yang ada suami, ada istri, dan juga nanti ada anak-anak, itu nanti ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Misalnya sebagai seorang suami, kita sama-sama memahami ada hak yang harus kita penuhi untuk istri kita. Di antaranya adalah memberikan makan atau memberi nafkah. Jadi seorang suami harus mau bekerja keras, harus mau banting tulang untuk bisa memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Boten kenging seorang suami kok males-males, ongkang-ongkang nggih, harus mau bekerja karena ini tanggung jawab seorang suami. Di samping memberi makan, seorang suami itu harus memberi pakaian. Jangan sampai istri tidak dipikirkan dalam soal berpakaian, karena itu hukumnya adalah wajib. Kemudian juga seorang suami dilarang menyakiti istrinya, walaupun hanya menampar pipi seorang istri. Jadi ngeplak pipi, menampar pipi istri itu sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu hanya satu kekerasan kecil, apalagi kekerasan lebih daripada menampar pipi, seperti menendang, menjotos, dan sebagainya. Nah, makanya dalam sebuah rumah tangga, istri tidak boleh disakiti fisiknya, karena ia mau menjadi istri kita, telah mengorbankan semuanya untuk kita, tidak lain supaya untuk disayang dan dicintai, bukan untuk disakiti. Nah, ini salah satu beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai seorang suami, dan juga harus memberikan nafkah batin tentunya kepada seorang istri, baik berupa penyaluran biologis, kemudian juga mengayomi, melindungi. Itu adalah kebutuhan secara rohani yang lebih penting juga. Kemudian sebagai seorang istri, tentu kita harus juga sama-sama memahami agar kita bisa saling berbagi. Ada satu hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan untuk para istri. Di sini ada istri-istri kan? Ada ya. Jadi ben krungu, sing lanang krungu, sing wedok ya krungu, berarti podo-podo ngrungoake ben paham. Nah, Rasulullah bersabda, hakuz zauji 'alal mar'ati. Haknya suami atas perempuan. Kalau ada hakuz zauji 'alal mar'ati, haknya suami atas perempuan, berarti haknya perempuan ya yang harus dipenuhi kepada suami. Nah, napa mawon hak-hakipun tiyang istri kangge tiyang jaler sing kedah dipun penuhi. Temriko Kanjeng Nabi nerangaken yang pertama, Allah tahjura firasahu. Tidak boleh seorang istri
itu meninggalkan tempat tidurnya. Jadi niki ibu-ibu boten kenging tiang setri niku ninggalake kasure garwane. Nek ngono kok ning kamar terus, ampun salah paham. Yang dimaksud tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, yaitu seorang istri wajib melayani suaminya dengan melayani yang sebaik-baiknya. Boten kenging istilahipun awake sehat, awake longgar, boten enten udzur. Kemudian ketika suami mengajak tidur sementara seorang istri menolaknya, ini sebuah kedurhakaan seorang istri kepada suami. Niki sing dimaksud seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Artinya harus melayani suami dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian hak yang kedua, haknya istri yang harus dipenuhi untuk suami apa? Yaitu wa antabiro qasamahu, yaitu harus bisa berbuat baik dalam gilirannya. Niki sing dimaksud niki seandainya suaminya itu punya istri lebih dari satu. Karena dalam Al-Quran ada penjelasan suami boleh nikah 1, 2, 3 atau 4. Nah rata-rata yang di sini itu baru punya istri 1, berarti masih ada kesempatan 2, 3 dan 4. Kira-kira ibu-ibu ini purun boten ada 2, 3 dan 4 niku. Niku masalah. Mula Gusti Allah ngelingake nek gak iso hadir siji. Nggih, nek ra iso hadir gak usah loro, gak usah telu, gak usah papat, satu saja. Sebab biasanya kalau sudah nikah lebih dari satu menimbulkan masalah. Nanti akan berat sebelah, mesti abot bojo anyar tinimbang bojo lawas. Nggih boten? Nah niku mula akhirnya jadi masalah. Maka kalau nggak bisa hadir, perintah Gusti Allah fawahidatan, satu saja. Nah, karena dalam beberapa negara itu memang berbeda budayanya. Misalnya nek tiang Arab mereka bapak-bapak niku nek tiang istri itu lebih senang kalau suaminya istrinya lebih dari satu. Niku nek tiang-tiang Arab mereka senang nek bojone niku bojone gadah bojo lebih dari satu. Karena itu kebanggaan wanita sana mempunyai suami yang istrinya lebih dari satu. Itu katanya istrinya kaya, istrinya kuat, istrinya perkasa gitu. Jadi mereka bangga. Niku nek wong Arab, tapi nek wong Indonesia rata-rata ora seneng. Angger bojone arep rabine wis mulai cincin mendeli, ya mboten. Ngeten iki. Nah, niku syukur-syukur istrinya bilang sama suami, "Mas, mbok rabine to ben omahke rame, ben ana sing rewangi masak." Kira-kira saged mboten Bu ngeten iki. Di madu mboten purun nggih, jare nimbang di madu lah ben diracun gitu jare. Karena akan menimbulkan masalah. Maka seandainya kita tidak mampu hadir, maka satu saja niku dipun sayangi, dipun cintai, itu akan menjadi jalan menuju surga pun Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia, bahagia akhirat, daripada istrinya 2, 3, 4 tapi penuh masalah, tidak adil, hanya menyakiti perasaan seorang wanita. Kejaba nek adil, ngeten. Kalau adil gak masalah, punya istri 4, mboten masalah, asal aman-aman saja, semuanya saling meridhoi. Bukan berarti ngeten Bapak Ibu, jangan mengatakan itu haram. Itu termasuk apa jenengipun kebolehan, jangan sampai diharamkan. Poligami itu tidak haram, tapi kalau gak adil satu saja. Kalau mengharamkan berarti kita sudah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suatu dosa besar. Nah ini ya. Jadi ketika seorang istri itu seorang suami punya istri lebih dari satu, seorang istri itu haknya apa? Harus menerima gilirannya dengan sebaik-baiknya. Nah, niki umpama seperti itu harus menerima gilirannya dengan sebaik-baiknya. Ini biasanya beruntungnya
sing karo bojo kae telung dino, aku wong sedina. Niku mula boten saged adil. Maka itu ada peraturan dalam Islam tentang masalah membagi hari untuk istri-istri jenengan. Nah, kemudian yang ketiga, haknya istri untuk suami itu apa? Yaitu wa'an tuti'a amrohu, supaya mematuhi atau mentaati perintahnya. Perintah yang jaler kabeh niku kudu ditaati, harus dipatuhi selama tidak perintah maksiat. Asal perintah niku perintah sae, boten perintah maksiat, boten melanggar syariat, ini wajib dipatuhi. Nah, perintah-perintah maksiat kan kata disuruh bantu hal-hal yang dilarang oleh Allah, nggih, bantu nyolong, bantu ngapusi, sak panunggalane itu jenengane wajib ditolak, wajib untuk tidak ditaati. Nah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan melanggar perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang istri harus taat kepada suami selama perintahnya itu tidak perintah maksiat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, haknya seorang istri yang harus dipenuhi untuk seorang suami. Nggih menika Allah takhruja illa bi'idnihi, tidak boleh keluar rumah ya kecuali mendapat izin seorang suami. Jadi ibu-ibu ojo seneng metu-metu saka omah nek gak ono izine saka sing lanang. Apalagi keluar rumah sampai waktu yang lama, sampai kanjeng Nabi ngendika la yahillu li imra'atin ayakhruja min baitihi ya masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang perempuan pergi keluar rumah sampai perjalanan 1 hari tanpa diiringi mahramnya atau tanpa diiringi oleh suaminya. Jadi yang sering perjalanan misalnya jauh sampai 1 hari, sampai semalam, itu wajib dibarengi kalih mahrame utawa didampingi kalih garwane. Nek boten itu bisa melakukan sebuah pelanggaran. Maka ketika akan keluar rumah harus izin dulu. Nek bojone rido nggih monggo, nek bojone boten rido jangan nekat. Nah niki nggih, maka nopo-nopo niku nggih kedah izin kalih napa garwane. Begitu pula sebaliknya, kita jangan menganggap kalau istri itu keluar harus izin hanya istri saja. Tapi ternyata seorang suami pun ketika keluar rumah itu sebaiknya izin sama istri. Ben lungone niku genah. Dadi aja mung nuntut wong wedok kudu izin nek lunga-lunga sing lanang sak karepe dhewe. Jadi harus ada izin juga ya, supaya istri itu tahu kemana suaminya pergi, kemana tujuan yang akan ditempuh. Ini jangan sampai hanya berat sebelah saja. Ini yang keempat ya, seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dan yang kelima kata Rasulullah dalam hadis itu adalah wa alla tudkhila ilaihi man yakrahu. Tidak boleh seorang istri memasukkan seseorang ke rumahnya suami itu orang yang dibenci oleh suaminya. Jadi wong itu niku ora kena mlebokno wong lanang teng jero omahe bojone, apa meneh wong lanang iki sing dicemburoni kalih tiyang jalere. Nah, makanya memasukkan seorang laki-laki ke rumahnya walaupun itu tidak berbuat selingkuh itu bisa menjadi masalah besar. Walaupun jenengan boten jatuh cinta kepada orang tadi, kalau memasukkan laki-laki ke rumahnya suami pasti cemburu walaupun jenengan ini boten berbuat sing macam-macam, tapi bisa membakar api cemburu seorang suami. Maka harus bisa menjaga walaupun dengan kawan, walaupun dengan kenalan, tetapi harus ada batasan-batasannya. Tidak boleh memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah seorang suami.
makin menimbulkan masalah-masalah yang besar yang bisa mengakibatkan kepada perceraian. Ngeten nggih, niku bisa terjadi perceraian hanya gara-gara ngeten niku terlalu dekat dengan laki-laki sampai pergi bersama, gitu kan? Itu bisa membuat satu masalah besar dalam rumah tangga, walaupun mereka itu ya dengan laki-laki itu tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, hanya sekedar persahabatan, tapi tetap bisa memicu kepada masalah besar dalam sebuah rumah tangga. Nah, makanya harus kita berhati-hati dalam rumah tangga. Yang paling penting itu adalah kebahagiaan rumah tangga. Ya, tidak bisa seperti ketika bujang, seperti perawan. Ya, jadi harus sudah berubah total ketika kita sudah berumah tangga. Nah, ini 5 hak seorang istri yang harus dipenuhi kepada seorang suami, sehingga kalau 5 ini bisa dilaksanakan akan mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bersama-sama berusaha untuk bisa menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik, sama-sama menjadi ayah dan ibu yang baik, sehingga nanti akan bisa melahirkan keturunan-keturunan yang baik yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak khilafat, kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.